Oke, baik. Di sini saya Ahmad Patihin dengan NIM 190260005 akan menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah dengan bahan kajian tata tulis karya ilmiah. Oke, lanjut ke slide berikut. Oke, materi kali ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu perwajahan, kedua sistematika perjenjangan tulisan, ketiga penggunaan kertas, 4 pengetikan, dan 5 jarak spasi. Yang pertama yaitu materi perwajahan karya tulis ilmiah. Kemenarikan sampul sebuah karya tulis, baik itu skripsi, tesis, disertasi, dapat dicermati dari berbagai hal. Yang pertama bisa dari pewarnaan. Pewarnaan yang baik pada sebuah karya ilmiah yaitu warna hitam, kuning, ungu, oranye, abu-abu, dan lain-lain. Lebih baik seperti itu jika berwarna-warni akan tidak enak dilihat. Yang kedua yaitu penataan rumusan judul. Judul karya tulis ilmiah adalah bagian karya tulis ilmiah yang menginformasikan rumusan tentang persoalan isi yang ditulis. Lalu yang ketiga penggunaan lambang. Lambang yang dipakai pada sampul judul adalah lambang fakultas atau lambang universitas tempat penulis karya tulis ilmiah itu belajar. Seperti kita di UNP, tentu logonya yang kita memakai logo Universitas Negeri Padang. Lalu yang keempat adalah jenis huruf yang dipakai. Umumnya di sebuah karya tulis ilmiah, jenis huruf yang dipakai adalah Times New Roman dengan ukuran font 14. Namun ada juga yang berukuran 12 dan 11. Untuk susunan baris perumusan judulnya biasanya terdiri dari 2-3 baris. Yang keenam ada kelengkapan komponen sampul. Umumnya komponen sampul terdiri dari yaitu judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, nama kota, dan juga tahun. Lalu yang ketujuh ada posisi pernyataan. Dan yang terakhir yaitu ketebalan tulisan. Umumnya bisa kita buat dengan menekan tombol memilih bold pada tab home. Oke, lalu kita masuk ke sistematika perjenjangan tulisan. Pada bagian ini komponen utamanya yang ada pada karya ilmiah adalah yang pertama bagian awal, kedua bagian tengah, dan 3 bagian akhir. Masing-masing bagian tersebut dibangun oleh bagian yang lebih kecil. Pemilihan aspek yang lebih kecil tersebut ditentukan oleh banyak hal ya, misalnya seperti pemahaman penulis terhadap persoalan yang ditulis, dan yang kedua yaitu jenis karya tulis ilmiah yang akan dibuat nanti. Oke, kemudian ini adalah bagian dari bentuk sistematika perjenjangan tulisan. Setelah kita lihat di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu karya tulis ilmiah yang terbagi menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Masing-masing bab di atas terdiri di atas subbab, dan masing-masing subbab dapat terdiri atas bagian yang lebih kecil, demikian juga seterusnya. Pembagian bentuk tersebut mengakibatkan munculnya perjenjangan-perjenjangan pada tata tulis karya ilmiah yang bersangkutan. Oke, kita masuk ke bagian materi penggunaan kertas. Kertas yang umumnya dipakai dalam pembuatan karya ilmiah ada 2. Yang pertama ada HVS dan yang kedua kertas continuous form. Untuk kertas yang HVS itu ada 2 ukuran lagi ya. Yang pertama ukuran kuarto dan yang kedua ukuran folio. Sementara itu untuk kertas yang continuous form berukuran antara 9 sampai 5 inci sampai 11 inci. Luas kertas yang dipakai untuk penulisan atau pengetikan bagian pinggir kertas yang dikosongkan ada aturannya. Seperti yang di depan saya ini yaitu ada 4. Yang pertama dengan mengosongkan sejauh 4 cm dari bagian kiri kertas. Yang kedua dikosongkan sejauh 2-3 cm dari bagian kanan kertas.
Yang ketiga, dikosongkan sejauh 3 sampai 4 cm dari bagian bawah kertas. Dan yang terakhir, dikosongkan sejauh 3 cm dari bagian bawah kertas. Oke, lanjut kita masuk ke bagian pengetikan. Pengetikan karya tulis ilmiah ini tidak sama dengan pengetikan karya tulis non ilmiah. Ada aturannya. Aturannya adalah yang pertama dari penggunaan jenis huruf. Penggunaan jenis huruf pada karya ilmiah biasanya dibuat dengan Times New Roman dengan ukuran fontnya 12. Ada juga sih yang membuatnya ukuran 11 atau 12 tapi dengan jenis fontnya Arial. Tidak masalah. Lalu yang kedua ada penebalan ketikan. Di dalam karya tulis ilmiah ada tulisan yang diketik dengan cetak tebal atau yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu adalah bold ya. Dan ada juga yang tidak dicetak tebal. Cetak tebal itu biasanya dipakai untuk penulisan seperti halaman sampul, judul jenjang pertama atau bab, lalu untuk subbab, judul tabel, judul daftar gambar, judul bagan, judul lampiran, dan poin-poin tertentu yang dirasa cukup penting ya. Lalu ada yang ketiga, pemiringan ketikan. Ini selain yang dicetak tebal ada juga yang bisa dilakukan dengan pengetikan secara miring, atau dalam bahasa asingnya itu adalah italic ya. Itu ada di tab home. Penulisan miring ini umumnya dibuat di daftar pustaka ya, untuk judul referensi yang kita pakai. Lalu yang keempat, penggunaan halaman ketikan. Yang kelima ada pengetikan di awal jenjang, keenam pengetikan lampiran, yang ketujuh pengetikan ilustrasi. Ini untuk memperjelas dari karya ilmiah kita ya. Jadi lalu yang terakhir ada pengetikan. Ini bisa ditujukan kepada pengetikan langsung ya. Biasanya untuk pengetikan kutipan langsung yang cuman untuk 1 sampai 3 baris saja gitu ya. Lalu yang terakhir ada jarak spasi. Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya sangat bervariasi. Variasi ini bisa terjadi karena adanya kebijakan dari lembaga tertentu di mana karya tulis ilmiah itu ditulis. Aturannya ada 14 aturan ya. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.